Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Garuda Muda makin perkasa. Cafiatur Rizky jadi pahlawan kemenangan Indonesia atas Kamboja di Piala AFF U19. Luar biasa. Ibu Mees Hilgers sampai turun tangan bujuk Jayden Oosterwolde. Timnas Indonesia butuh bek kuat seperti ini. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Garuda Muda makin perkasa. Cafiatur Rizky jadi pahlawan kemenangan Indonesia atas Kamboja di Piala AFF U19. Timnas Indonesia U19 sukses meraih kemenangan penting dalam fase grup Piala AFF U19 2024 setelah menundukkan Kamboja dengan skor meyakinkan 2-0. Laga yang digelar pada Sabtu, 20 Juli 2024, ini menjadi langkah besar bagi skuad Garuda Muda dalam upaya memastikan tiket ke babak semifinal. Kemenangan ini tak lepas dari peran besar Muhammad Cafiatur Rizky yang tampil gemilang di lini tengah. Gelandang berbakat berusia 18 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti dan langsung memberikan dampak signifikan, termasuk mencatatkan 2 assist dalam pertandingan ini. 2 gol penentu kemenangan berkat umpan matang Cafiatur. Laga melawan Kamboja berjalan cukup sulit bagi timnas Indonesia. Sepanjang babak pertama, Garuda Muda kesulitan membongkar pertahanan lawan yang tampil solid dan disiplin. Namun, perubahan strategi yang diterapkan Indra Syafri di babak kedua membuahkan hasil. Gol pertama lahir pada menit ke-71 lewat sundulan Kadek Arel yang memanfaatkan umpan dari tendangan sudut Cafiatur Rizky. Gol ini menjadi titik balik bagi Indonesia yang akhirnya bisa lebih luasa mengontrol permainan. Tak lama berselang, di menit ke-85, Iqbal Gwijangge memperbesar keunggulan dengan memanfaatkan situasi bola mati lainnya yang dieksekusi dengan cermat oleh Cafiatur. Cafiatur baru pulih dari cedera, langsung tampil mengesankan. Pelatih Indra Syafri tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Cafiatur Rizky dalam laga ini. Menurutnya, Cafiatur baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen selama 3 minggu. Awalnya, Indra sempat ragu untuk langsung menurunkannya, tetapi keputusan memainkan Cafiatur di babak kedua terbukti tepat. Dia baru sembuh dari cedera dan belum sempat tampil di laga pertama. Tapi begitu masuk lapangan, dia langsung menunjukkan kelasnya, ujar Indra Syafri. Selain memuji Cafiatur, Indra juga mengakui bahwa Kamboja memberikan perlawanan sengit, terutama dengan pertahanan mereka yang sangat rapat. Indonesia sempat kesulitan mencetak gol dalam 70 menit pertama, hingga akhirnya strategi bola mati menjadi solusi untuk menembus pertahanan lawan. Timnas Indonesia makin dekat ke semifinal. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan kokoh di puncak klasemen grup A. Garuda Muda kini hanya butuh hasil imbang dalam laga terakhir melawan Timor Leste pada 23 Juli 2024 untuk memastikan tiket ke babak semifinal. Indra Syafri menegaskan bahwa dirinya akan melakukan rotasi dalam laga berikutnya guna menjaga kebugaran pemain. Jadwal yang padat di turnamen ini membuat rotasi menjadi strategi penting agar para pemain tetap bugar hingga fase gugur. Turnamen Piala AFF U19 2024 sendiri terdiri dari 3 grup, di mana hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal, ditambah 1 tim dengan peringkat kedua terbaik. Dengan posisi yang menguntungkan, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk melaju lebih jauh dan mengincar gelar juara. Garuda Muda semakin percaya diri dengan performa apik mereka, dan dengan adanya pemain seperti Cafiatur Rizky yang bisa menjadi pembeda di momen-momen krusial, peluang Indonesia untuk melangkah jauh semakin terbuka lebar. Luar biasa. Ibu Mees Hilgers sampai turun tangan bujuk Jayden Oosterwolde. Timnas Indonesia butuh bek kuat seperti ini. Jayden Oosterwolde, bek tangguh yang saat ini bermain untuk raksasa Turki, Fenerbahce, kembali masuk dalam radar Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini sebenarnya pernah menolak tawaran naturalisasi dari Indonesia, tetapi kini muncul kabar bahwa Mees Hilgers, rekan satu timnya saat di FC Twente, ikut berperan dalam membujuknya agar mempertimbangkan kembali kesempatan membela Garuda. Menariknya, bukan hanya Hilgers yang mencoba meyakinkan Oosterwolde, tetapi ibunya, Linda Tombeng, juga ikut turun tangan. Keterlibatan ini menambah harapan bahwa bek berpostur 189 cm tersebut bisa berubah pikiran dan mau memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Jayden Oosterwolde,
Bek serba bisa yang dibutuhkan timnas Indonesia. Oosterwolde dikenal sebagai pemain bertahan yang sangat fleksibel. Meskipun posisi utamanya adalah bek kiri, ia juga bisa beroperasi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Kemampuannya ini membuatnya menjadi aset berharga bagi klubnya, Fenerbahce, di mana ia telah mencatatkan penampilan di berbagai kompetisi, termasuk kualifikasi Liga Champions. Bahkan, ia sudah mencetak 2 gol musim ini, membuktikan bahwa dirinya bukan hanya solid dalam bertahan tetapi juga punya insting menyerang yang baik. Dengan level permainan yang sudah mencapai Eropa, kehadiran Oosterwolde tentu akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Saat ini, skuad Garuda memang sudah memiliki beberapa pemain keturunan seperti Justin Hubner, Jai Itzes, dan Maes Hilgers. Namun, jika bisa mendatangkan Oosterwolde, lini belakang Indonesia bisa menjadi lebih kokoh dan siap bersaing di level lebih tinggi. Maes Hilgers dan ibunya ikut membujuk Oosterwolde. Sebagai mantan rekan satu tim, Maes Hilgers kabarnya tidak tinggal diam dalam usaha membujuk Oosterwolde agar mau mempertimbangkan naturalisasi. Hilgers, yang kini sudah resmi menjadi pemain timnas Indonesia, sempat berbincang langsung dengan Oosterwolde mengenai kemungkinan memperkuat Garuda. Namun yang lebih menarik, ibunya, Linda Tombeng, juga ikut berusaha mendekati Oosterwolde. Ia dikabarkan sempat berbicara langsung dengan sang pemain setelah pertandingan antara FC Twente dan Fenerbahce. Dalam kesempatan itu, Linda mencoba menyampaikan alasan mengapa bergabung dengan timnas Indonesia bisa menjadi pilihan yang menarik bagi karir Oosterwolde di level internasional. Pendekatan personal seperti ini bisa menjadi faktor penting dalam membujuk seorang pemain untuk memilih Indonesia. Dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat, bukan tidak mungkin Oosterwolde akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk memperkuat timnas Garuda di masa depan. Oosterwolde masih punya ambisi bela timnas Belanda. Meskipun ada banyak pihak yang berusaha meyakinkannya, Oosterwolde sejauh ini masih teguh pada keinginannya untuk bermain bersama timnas Belanda. Ia bahkan sempat menolak kesempatan membela Suriname, negara lain yang juga memiliki garis keturunan dalam keluarganya. Ambisinya untuk masuk ke skuad oranye memang besar, tetapi dengan ketatnya persaingan di timnas Belanda, peluangnya mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Di sisi lain, timnas Indonesia tetap membuka pintu bagi Oosterwolde jika suatu saat ia berubah pikiran. PSSI dan tim kepelatihan Patrick Kluivert terus memantau perkembangan pemain-pemain keturunan yang berpotensi membela Garuda. Jika peluang untuk mendapatkan Oosterwolde semakin terbuka, maka Indonesia bisa mendapatkan salah satu bek terbaik yang pernah mereka miliki. Kini, semuanya bergantung pada keputusan Oosterwolde sendiri. Jika ia ingin merasakan atmosfer sepak bola internasional lebih cepat dan memiliki peran penting dalam sebuah tim nasional, Indonesia adalah pilihan yang tepat. Dengan kualitasnya yang sudah terbukti, ia bisa menjadi bagian penting dari generasi emas timnas Garuda. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.